Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas tema 4 IPS, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi apa sih? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi kita semua sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan hidup berbeda-beda, ya. Di dalam aktivitas atau kegiatan ekonomi itu ada tiga macam kegiatan. Yang pertama yaitu tahap pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan suatu barang atau jasa, ya. Jadi pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi distribusi itu bagian dari menyalurkan barang, ya. Pelaku dari kegiatan distribusi yaitu dinamakan dengan distributor, ya. Yang tahap ketiga yaitu kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Pelaku kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen, ya. Jadi diingat-ingat, dalam aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi itu ada tiga macam. Yang pertama kegiatan produksi, bagian menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi, bagian menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, menghabiskan barang atau jasa, ya. Jadi kegiatan produksi itu pelakunya produsen, kegiatan distribusi itu pelakunya atau orangnya itu dinamakan distributor. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi atau pelaku yang menjalankan atau orang yang menjalankannya disebut dengan konsumen. Oke. Proses kegiatan produksi itu ada beberapa tahap juga, ada 3 tahapnya. Yang pertama yaitu input. Inputnya yaitu berupa barang mentah atau barang setengah jadi, ya. Barang mentah itu adalah barang yang belum diolah sama sekali. Misalkan di sini pertambangan, berarti kalau di Kalimantan itu minyak, ya. Jadi minyak itu dari laut diambil menjadi minyak. Lah, itu dinamakan dengan proses input atau proses memasukkan. Itu adalah produksi, ya. Tahap kedua dari kegiatan produksi yaitu kegiatan produksi sendiri. Jadi dari bahan mentah yang tadi, minyak tadi yang diambil dari laut diambil menjadi minyak. Setelah itu minyaknya itu dimasukkan ke dalam tangki-tangki, itu dinamakan dengan kegiatan produksi. Dimasukkan dalam tangki. Yang di Pertamina itu kan kalian biasa melihat tangki-tangki besar. Lah, itu adalah proses produksinya diproses oleh Pertamina, sehingga dari proses tersebut menghasilkan barang yang sudah jadi atau barang setengah jadi. Misalkan kalau minyak tadi berarti sudah dibagi menjadi BBM atau bensin, Pertalite, Pertamax. Nah, itu adalah barang yang sudah jadi dari hasil minyak tadi yang ditambang tadi, ya. Itu adalah kegiatan produksi. Faktor produksi dibagi menjadi 4 macam, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Itu adalah faktor dari produksi. Berdasarkan bidang usaha pengolahan sumber daya alam, kegiatan produksi juga dibagi 4 macam, ya. Seperti ini, ada bidang usaha ekstraktif,
produktif yang pertama. Yang kedua, bidang usaha agraris seperti pertanian. Yang ketiga, bidang usaha industri seperti kertas, itu industri. Yang keempat, bidang usaha perdagangan. Perdagangan itu seperti warung, toko kelontong, dan lain-lain, itu adalah bidang usaha perdagangan. Kan tadi Ibu dari awal kan sudah menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Jadi kebutuhan manusia itu ada dua macam juga, dibagi menjadi dua macam juga. Yang pertama, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, jadi wajib, ya. Misalkan kebutuhan pokok itu seperti makan, minum, pakaian, rumah, itu yang memang harus dipenuhi, harus ada, diusahakan harus ada, karena kalau kita tidak makan ya kita akan kelaparan. Kalau kelaparan terus-menerus kita bisa meninggal. Ya, yang kedua adalah kebutuhan tambahan. Kebutuhan tambahan yaitu kebutuhan yang bisa ditunda. Jadi tidak harus ada hari ini. Ingat, kalau kebutuhan pokok, kebutuhan yang harus ada, ya, yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan tambahan, suatu kebutuhan yang bisa ditunda, ya, tidak harus ada. Contohnya seperti tadi, kebutuhan tambahan jam tangan atau sepeda motor atau mobil, ya. Jadi kalau seandainya kita sudah ada sepeda, ya, tapi kita ingin punya mobil. Nah, kebutuhan mobil ini bisa ditunda karena apa? Karena kita juga bisa ke sekolah kok kalau nggak naik mobil. Kita juga bisa ke sekolah kok kalau nggak naik motor, iya kan? Tapi berbeda kalau seandainya seragam sekolah. Seragam sekolah itu kalian harus punya. Karena apa? Karena kalau kalian ke sekolah kan harus pakai seragam. Jadi seragam itu adalah kebutuhan pokok untuk seorang siswa. Jadi seragam itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang siswa. Karena itu yang digunakan untuk berangkat ke sekolah. Berbeda dengan sepeda. Sepeda itu kebutuhan tambahan. Kenapa kebutuhan tambahan? Kalian bisa kok sekolah nggak naik sepeda tapi jalan kaki, iya kan? Itu perbedaannya.